Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan berpresentasi mengenai corona artery disease yang disusun oleh Rio Van Fahmi Adam, itu saya sendiri, lalu ada Hairani Ayu Lestari, dan Najla Nur Asifa. Ini merupakan isi dari PPT kami. Yang pertama dari definisi dari CAD sendiri adalah penyempitan atau penyumbatan arteri koroner, arteri yang menyalurkan darah ke otot jantung. Lalu untuk persebaran dari CAD sendiri itu PJK lebih banyak terjadi pada pria dibanding wanita. Lalu pada wanita yang menopause lebih beresiko 2 kali lipat, khususnya di atas umurnya 55 tahun dibandingkan yang pre-menopause. Lalu untuk faktor yang tidak bisa diubah itu adalah usia, di mana rata-rata eh, pada pria menyerang di umur 65 tahun dan wanita itu di umur 70 tahun. Lalu di 2018 sendiri Indonesia ada eh, 1,5% PJK yang relatif tinggi di Kalimantan Timur sekitar 2,2%. Dan Riskesdas itu pada 2013 di Kalimantan Selatan bisa terdiagnosis itu 0,5% dari gejala. Dan prevalensinya sendiri dari diagnosis dokter itu bisa 0,4% dengan gejala adanya 0,8%. Lanjut klasifikasi, yang pertama ada angina stabil, yang kronis, lalu angina yang tidak stabil, infrak miokard, peris metal atau macam-macam angina, silent iskemi, mikrovaskular angina, dan henti jantung mendadak. Lalu untuk faktor risiko, yang pertama dibagi 3 itu ada host, agent, dan environment. Host itu dari pertama usia. Usia yang menyerang itu usia yang terserang biasanya laki-laki itu di 45 tahun, dan wanita biasanya 55 tahun. Lalu ke pekerjaan, biasanya wanita yang bekerja di lapangan lebih beresiko terkena PJK dibandingkan wanita yang beribu rumah tangga. Lalu jenis kelamin, tadi disebutkan bahwa jenis kelamin lebih banyak yang terkena itu adalah laki-laki dibanding wanita. Lalu orang-orang yang merokok, diabetes, hipertensi, dan keturunan yang keluarganya terkena PJK ada resiko 2 kali lipat terkena PJK. Lalu agent yang pertama, PJK ini berkaitan dengan status sosial ekonomi, perilaku hidup yang kurang sehat, dan bukan merupakan dari penyakit virus, bakteri, ataupun parasit. Lalu environment, lingkungan yang berpotensi menderita PJK adalah lingkungan kerja yang berada di bawah tekanan, stres, sehingga mempengaruhi jantung. Lalu untuk etiologinya sendiri, yang pertama ada usia. Usia ini diperkirakan 80% orang terkena PJK ini di umur 65 tahun. Lalu untuk jenis kelamin orang laki-laki itu lebih beresiko dibanding perempuan. Sekitar laki-laki itu 49% dan perempuan 32%. Lalu orang-orang dengan hipertensi, hiperlipidemia, dan merokok, dan adanya riwayat keluarga yang terkena PJK. Nah, ini untuk patofisiologinya sebenarnya banyak sekali yang mempengaruhi mengapa terjadinya plak arteriosklerosis. Jadi yang pertama mungkin ini tidak terjadi di semua orang, namun terjadi di beberapa orang yang beresiko tinggi, yaitu meningkatnya ROS, kemudian meningkatnya ekspresi dari pelekatan molekul, kemudian juga produksi dari sitokin-sitokinnya, sehingga nanti hal-hal tersebut akan menyebabkan akumulasi dari lipid LDL, kemudian juga akan membentuk foam cell yang nantinya akan terjadinya atheromatous plaque. Kemudian di next slide, ini ada juga next slide. Ini ada juga pembentukannya, mengapa bisa menjadi adanya trombus, itu biasanya karena ada spasme dan agregasi dari platelet dan juga dari erosi atau rupturnya dari plak tersebut. Nah, nanti bisa menjadikan acute myocardial ischemia dan juga nanti akan menimbulkan gejala-gejala. Next slide. Adapun nanti manifestasi klinisnya yaitu yang sudah disebutkan oleh Fahmi, yaitu angina pectoris, nanti akan dibagi lagi. Kemudian yang paling sering dirasakan itu yaitu adanya nyeri dada, tapi tidak menutup kemungkinan terjadinya asimptomatik. Ada juga nyeri-nyeri tipikal seperti yang sesak nafas, keringat dingin, mual muntah, kelelahan ekstrim, dan juga pada gagal jantung ada beberapa gejala tambahan. Kemudian ada juga bisa terjadinya nyeri gejala atipikal seperti pada nyeri pada epigastrik dan juga kelelahan dan juga nyeri pada punggung.
Next slide. Ini ada nanti diagnosisnya. Cara diagnosisnya itu ditegakkan dari anamnesis. Anamnesisnya meliputi faktor resiko dan juga gejala. Kemudian seperti merokok, jenis kelamin laki-laki itu lebih tinggi terjadi resikonya CAD. Kemudian nanti pada pemeriksaan fisiknya itu dilakukan pemeriksaan IMT, lingkar pinggang dan lain-lain. Kemudian tekanan darah juga berpengaruh pada faktor resiko CAD, kemudian auskultasi bruit vaskular, kemudian inspeksi pada jantungnya, kemudian palpasi, dan juga auskultasi. Nah, itu nanti biasanya ditemukan beberapa kelainan bisa terjadi adanya murmur atau galap pada biasanya pada gagal jantung. Kemudian pada pemeriksaan penunjang itu yang paling sering diperiksakan pada pasien yang dicurigai dengan CAD yaitu lipid, pemeriksaan lipid yang akan menerangkan mengapa terjadinya CAD begitu. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan-pemeriksaan seperti pencitraan yang bisa menunjukkan apabila adanya pembesaran pada jantungnya. Kemudian ada juga pemeriksaan yang paling sering digunakan sebelumnya mungkin pemeriksaan EKG yang nantinya bisa membaca kondisi jantungnya. Biasanya pada pasien ini bisa terjadi adanya iskemi saja seperti T-inverted ataupun old myocard infarction ataupun juga STEMI atau NSTEMI. Nah, nanti akan ada juga pemeriksaan enzim-enzim jantung. Nah, apabila sudah dicurigai terjadinya CAD atau belum terjadinya infark, nanti bisa dilakukan CCTA, nanti akan dilihat apakah pasien ini memiliki normal atau dengan stenosis yang kurang dari 50%, namun apabila stenosisnya sudah lebih dari 70%, itu bisa dilakukan pemasangan PCI. Next. Baik, izin untuk menjelaskan terkait tata laksana CAD. Jadi untuk tata laksananya dibagi tiga, ada angina stabil, ada tata laksana angina unstable, dan juga non-STEMI, dan yang terakhir ada tata laksana untuk STEMI. Jadi untuk tata laksana angina stabil, karena plak yang terbentuk ini belum terbentuk trombus, maka dicegah pembentukan trombus dengan memberikan asam asetil salisilat atau aspirin. Kemudian untuk mengurangi nyeri dadanya bisa diberikan nitrogliserin atau ISDN untuk mengurangi oksigen demand-nya dan juga untuk memvasodilatasikan pembuluh darah. Bisa juga untuk diberikan beta blocker yang long acting. Kemudian juga jika memang melalui obat-obatan tidak mampu menghilangkan rasa nyerinya atau simptomatik yang dialami pasien, maka bisa dilakukan revaskularisasi pada pasien, yaitu dengan indikasi jika tidak ada lesi utama di sebelah kiri, kemudian pembuluh darah yang terlibat kurang dari 3, dan ejection fraction-nya normal, maka bisa dilakukan percutaneous coronary intervention. Dan kalau misalnya dipasang, jadi dimasukkan balon, dan kemudian balonnya dilebarkan agar stennya terpasang, di gambar berikut, kemudian nanti balonnya dikeluarkan dan stennya tetap berada di pembuluh darah. Nah, ini perlu diberikan DAPT atau double antiplatelet terapi selama 1 tahun seperti aspirin dan juga digabung dengan clopidogrel. Kemudian juga bisa diberikan statin, tujuannya adalah untuk mencegah progresivitas dari plak yang terbentuk di endotel. Kemudian untuk DAPT diberikan untuk mencegah trombosis terbentuk pada stent. Kemudian jika memang tidak memenuhi 3 kriteria itu, maka bisa dilakukan CABG atau coronary artery bypass graft. Kemudian bisa next slide. Nah, ini untuk treatment dari angina unstable dan juga non-STEMI. Jadi ini kurang lebih sama. Yang pertama yaitu karena udah ada trombus, maka dicegah trombus agar tidak menyebar ke tempat lain, yaitu dengan diberikan DAPT plus heparin. DAPT yang dimaksud adalah ASA, aspirin, dan juga clopidogrel. Kemudian untuk ditambah dengan antikoagulan yaitu heparin. Kemudian setelah itu diberikan juga obat-obatan anti nyeri dadanya seperti nitrogliserin, kemudian free ISDN, short acting, dan juga bisa diberikan beta blocker. Kemudian jika memang masih nyeri bisa diberikan juga morfin. Kemudian jika memang setelah diberikan DAPT dan heparin ini, kita lihat dari TIMI score-nya, jika TIMI score-nya lebih dari 3 untuk menilai risiko tinggi atau tidaknya. Kemudian jika memang terdapat shock kardiogenik atau terdapat VT maupun ventricular fibrilasi, maka kita bisa lakukan revaskularisasi. Kemudian juga jika memang sudah diberikan obat-obatan tidak mampu mengurangi gejala yang muncul, maka bisa tetap dilakukan revaskularisasi, yaitu seperti tadi, jika memang memenuhi 3 kriteria seperti tidak ada lesi utama di sebelah kiri, kemudian pembuluh darah yang terlibat kurang dari 3, ejection fraction-nya normal, maka bisa dilakukan percutaneous coronary intervention. Sedangkan jika tidak memenuhi kriteria ini, maka bisa dilakukan CABG atau coronary artery bypass graft. Dan jika dilakukan PCI, maka bisa diberikan DAPT selama 1 tahun disertai statin dengan tujuan untuk mencegah trombosis terbentuk dan untuk mencegah progresivitas dari plak yang muncul di endotel pembuluh darahnya gitu. Mungkin next slide.
Ini untuk tata laksana ketiga yaitu yang STEMI. Nah, untuk STEMI ini yang pertama adalah diberikan sama DAPT dan heparin. DAPT-nya seperti aspirin dan juga clopidogrel dikombinasikan kemudian ditambah heparin. Untuk STEMI yang membedakan adalah semua bentuk STEMI perlu dilakukan revaskularisasi. Nah, dengan indikasi yang sama jika memang tadi yang 3 kriteria ini, nah left lesion, kemudian kurang dari 3 pembuluh darah yang terlibat, normal ejection fraction, maka dilakukan PCI. Dan kalau memang dilakukan PCI dipasang stent, maka diberikan DAPT selama 1 tahun disertai statin. Tapi jika tidak memenuhi kriteria 3 ini, maka bisa dilakukan coronary artery bypass graft. Tapi jika memang dari keadaan tersebut tidak tersedia PCI, maka bisa dilakukan intravena trombolisis segera. Kemudian nanti jika memang sudah ada PCI-nya bisa dilakukan sesuai dengan kriteria lebih lanjutnya. Mungkin bisa next slide. Kemudian untuk pencegahannya di sini terdapat primordial prevention, tujuannya adalah untuk mencegah agar tidak timbul faktor risiko yang bisa terjadinya penyakit CAD gitu, seperti mengontrol tekanan darah, kemudian mengontrol pola makan dan mencegah dan melakukan kegiatan aktivitas fisik. Kemudian untuk primary prevention adalah mencegah timbulnya penyakit pada orang-orang yang memang sudah berisiko, seperti penyuluhan terhadap kelompok risiko tinggi dan kalangan anak muda. Kemudian untuk secondary prevention adalah untuk segera memberikan pengobatan pada orang-orang yang memang sudah terdiagnosis, seperti memberikan obat agar dikonsumsi lebih rutin, kemudian melakukan pola hidup sehat, serta mengendalikan stres. Kemudian untuk prevensi tersier yaitu adalah mencegah perburukan dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien-pasien PJK, yaitu seperti melakukan rehabilitasi jantung, kemudian baik pada orang yang memang sudah menderita PJK, yang sudah melakukan operasi jantung. Kemudian untuk prevensi quaternary prevention adalah yaitu tujuannya agar tidak diberikan obat-obatan yang terlalu berlebihan gitu, penanganan yang berlebihan itu yang tidak diperlukan, mungkin bisa lebih dipantau lagi. Mungkin boleh next slide. Untuk komplikasi dapat timbul aritmia, ACS, kemudian congestive heart failure, kemudian bisa terjadi regurgitasi katup mitral, bisa terjadi ruptur dari dinding ventrikelnya, kemudian bisa timbul peradangan pada perikardium, kemudian bisa timbul aneurisma, dan juga bisa timbul trombus mural atau trombus yang dapat menempel di dinding pembuluh darah maupun di dinding dari chamber jantung. Mungkin bisa di next slide. Untuk prognosisnya sebenarnya tergantung dari banyak faktor, ada faktor dimodifikasi dan faktor-faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Kalau misalnya memang dari faktor-faktor yang dapat dimodifikasi dapat dilakukan dengan baik untuk mengurangi perburukan gejala, maka prognosisnya itu cenderung mengarah hal yang lebih baik gitu. Mungkin next slide terkait ada daftar pustakanya. Ini untuk daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.